Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu dosen pengampu deteksi tumbuh kembang anak, yaitu Ibu dosen Nur Khalidah Nasution, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan daring. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, tujuan kami membuat video yaitu untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Tumbuh Kembang Anak. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari kami Linda Atika Dewi, pemateri kedua akan disampaikan oleh Dewi Sapitri, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Hidayat. Baiklah, perkenalkan saya Linda Atika Dewi NIM 200110130. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi yaitu tentang A. Ciri-ciri tumbuh kembang anak. A. Ciri-ciri tumbuh kembang anak. Menurut Harlock Eby, ciri-ciri perkembangan anak sebagai berikut. 1. Perkembangan melibatkan pertumbuhan. 2. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. 3. Perkembangan adalah hasil dari naturasi dan proses belajar. 4. Pola perkembangan dapat diramalkan. Proses tumbuh kembang anak memiliki ciri-ciri yang saling berkaitan. Adapun ciri-ciri tersebut adalah 1. Perkembangan menimbulkan perubahan. Setiap perubahan disertai dengan perubahan fungsi yang ada pada setiap tubuh seseorang, sehingga ketika terjadi perkembangan dan perubahan sangat nampak terlihat pada seseorang. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahap sebelumnya, karena setiap perkembangan mempunyai proses terlebih dahulu. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Sebagaimana pertumbuhan, perkembangan fisik mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, baik perubahan fisik maupun perkembangan masing-masing. Keempat, perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung dengan cepat, perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum tetap. Tumbuh kembang anak. 1. Masa pranata. Sejak konsep siri, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai kelahiran. 2. Masa bayi dan anak 3 tahun pertama. 3. Masa anak-anak awal ready childhood dimulai usia 4-5 tahun. 4. Masa dewasa tengah middle adulthood dimulai usia 41-60 tahun. 5. Masa anak akhir late childhood dimulai dari 10-12 tahun. 6. Masa remaja adolescence dimulai usia 13-21 tahun. 7. Masa dewasa muda yaitu adulthood dimulai usia 22-40 tahun. 8. Dewasa tengah middle adulthood dimulai usia 41-60 tahun. 9. Masa dewasa akhir late adulthood usia 60 tahun ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri, NIM 2001-10129, kelompok 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rizky. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama itu, faktor ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan orang tua. Status ekonomi keluarga yang sangat berpengaruh terhadap faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena yang lahir dari keluarga yang kurang mampu akan memperhambat pertumbuhan dan perkembangan karena kurangnya asupan gizi yang diberikan. Yang kedua, stimulasi orang tua dan nutrisi. Anak yang memiliki stimulasi orang tua dan nutrisi yang cukup akan memiliki tumbuh kembang yang optimal karena gizi dan kesehatan sudah seimbang dan stimulasinya sudah tetap. Yang ketiga, faktor genetik. Orang tua memiliki kesamaan pada gen yang karena orang tua menurunkan gennya kepada anaknya, baik itu ciri fisik, kecerdasan, sifat, hingga penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang keempat, jenis kelamin.
Pada masa pubertas, secara fisik anak laki-laki akan tumbuh lebih tinggi dan kuat dibandingkan anak perempuan. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan perkembangan pada anak perempuan memiliki kemajuan yang lebih signifikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Yang kelima, hobi. Aktivitas yang senang yang sering dilakukan menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dengan hobi, anak juga bisa sukses dan dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, serta keterampilan akademik dan sosial anak. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.